Halo teman-teman, sekarang aku akan nunjukin ke kalian gimana sih menggunakan sistem SPSS untuk melakukan beberapa uji. Nah, langsung aja. Yang pertama itu adalah hipotesis. Jadi kita masuk ke sistem SPSS. Ini udah aku isiin, variabel terikatnya Y dan variabel bebasnya ada 2. Dan nanti kalian isi, kebetulan di data aku variabel terikatnya itu adalah produksi padi, sedangkan variabel bebas X1-nya curah hujan, sedangkan X2-nya pemupukan. Ini kalian buat di variabel view. Setelah itu kita masuk ke data view. Jadi ini datanya sudah aku isi. Datanya nanti seperti ini. Dan penjelasannya, pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang akan dibuktikan dalam penelitian. Jika terdapat deviasi antara sampel yang ditentukan dengan jumlah populasi, maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis. Hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif yang diusulkan. Jadi dari data ini ada 3 hipotesis yang diusulkan. HA1 curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi, HA2 pemupukan berpengaruh terhadap produksi padi, sedangkan HA3 curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi. Yang kedua, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang dipakai ada 4 uji, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama akan aku jelaskan uji normalitas data. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat melalui sebaran titik-titik residual yang berada di sekitar garis normal dari grafik normality probability plot. Kita masuk ke sistem SPSS. Caranya untuk membuktikan apakah data yang kita miliki ini terdistribusi normal ataukah tidak, caranya dengan klik kolom analyze, kemudian cari regression, kemudian di sini kita klik kolom linear. Setelah itu kita masukkan produksi padi di kolom dependent, sedangkan untuk curah hujan dan pemupukan kita masukkan ke kolom independen. Lalu kita tekan plot. Nah, setelah itu di kolom dependen kita akan menemukan setSpread. Kita masukkan ke variabel X, sedangkan untuk sResid kita masukkan ke kolom Y. Setelah itu di kolom standardized residual plot kita menemukan normal probability plot, kita centang saja. Setelah itu kita klik continue dan OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita melihat flowchartnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah grafiknya dan penjelasannya seperti ini. Interpretasi terlihat bahwa sebaran titik-titik residual berada di sekitar garis normal. Dengan demikian disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi persyaratan normalitas. Yang kedua, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan antar variabel independen pada model regresi. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya kolerasi yang sangat kuat atau suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi di antara variabel bebas
model regresi yang memiliki nilai VIF atau variance inflation factor tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleren tidak kurang dari 0,1 berarti bebas dari multikolinearitas. Kita masuk ke sistem SPSS. Caranya menguji adalah dengan klik analyze, kemudian regression, kita klik linear. Setelah itu kita klik kolom statistik dan di sini ada collinearity diagnostic. Kemudian kita centang continue dan oke. Nah, jadi teman-teman, ini aku udah crop tabelnya. Nah, di sini ada nilai VIF-nya. Dan sekarang kita interpretasinya hasil uji melalui varian inflation factor. Masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleren tidak kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan model regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Yang ketiga, kita akan masuk ke uji autokolerasi, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada kolerasi antara variabel pengganggu atau ET pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya atau ET-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Model regresi yang bebas dari autokorelasi dapat dilihat dari nilai Darwin-Watson yang diinterpretasikan sebagai berikut. Kurang dari 1,10 adalah autokorelasi, 1,10 sampai 1,54 adalah tidak ada kesimpulan, 1,55 sampai 2,46 adalah tidak ada autokorelasi, 2,46 sampai 2,90 adalah tidak ada kesimpulan, dan yang terakhir lebih besar dari 2,91 adalah ada autokorelasi. Kita masuk ke sistem SPSS. Jadi untuk menguji data ini, kita klik analyze, setelah itu regression, terus kita klik linear. Kita masukkan di kotak dependen ini dengan produksi padi, sedangkan di kolom independen kita masukkan curah hujan dan pemupukan. Lalu kita klik statistik, kita centang collinearity diagnostic, dan di kolom residual kita klik Darwin-Watson. Kita klik continue dan oke. Nah, pada kolom model summary di sini ada nominal dari Darwin-Watson-nya. Jadi dia adalah nilainya. Kita kembali lagi ke interpretasinya. Jadi interpretasinya seperti ini. Pada output di atas diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2,285, berada pada kisaran 1,55 sampai 2,46, atau tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Yang terakhir kita masuk ke uji heteroskedastisitas, di mana uji ini terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan standardized delete residual nilai tersebut.
Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan varian residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan student delete residual nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas. Model regresi yang bebas dari heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jika titik-titik pada scatter plot membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sekarang kita masuk ke sistem SPSS. Nah, kita klik Analyze, lalu kita mencari regression, klik linear, kita masuk ke kolom plot, spread-nya kita masukkan ke kolom X, sedangkan S-resist-nya kita masukkan ke kolom Y. Lalu normal probability plot, continue, dan OK. Nah, ini dia scatter plotnya. Bisa langsung di crop, dan aku sudah pindahin ke Word. Jadi interpretasinya pada output di atas terlihat bahwa titik-titik dapat menyebar di atas atau di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup regresi. Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependent, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen. Regresi yang memiliki satu variabel dependent dan satu variabel independen disebut regresi sederhana dengan model persamaan yaitu Y sama dengan alpha plus beta X plus E. Uji regresi linear berganda. Regresi yang memiliki satu variabel dependent dan lebih dari satu variabel independen disebut regresi linear berganda dan model persamaannya yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta N Xn plus E. Model regresi berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik baik itu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Sekarang kita masuk ke sistem SPSS. Kita akan menguji data ini. Kita klik Analyze, setelah itu Regression, klik Linear, kita klik Statistik, kita klik Collinearity Diagnostic, kita tekan Continue dan OK. Kita crop tabel yang ini, koefisiennya. Persamaan pada model regresi Y sama dengan 11.796 plus 0,280 X1 min 0,280 X2 plus E. Jadi kita lihat di kolom unstandardized coefficientnya yang ini.
Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Jika segala sesuatu pada variabel independen dianggap konstan, maka nilai produksi padi atau Y adalah sebesar 11.796. Jika terjadi kenaikan curah hujan setiap 1 kali satuan curah hujan, maka produksi padi atau Y akan meningkat sebesar 0,280. Dan yang terakhir, jika terjadi penurunan pemupukan setiap 1 kali satuan pemupukan, maka produksi padi atau Y akan menurun sebesar 0,280. Untuk uji selanjutnya yaitu uji koefisien determinan yang diperoleh, kita memakai tabel Darwin-Watson. Jadi, interpretasinya, besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,404 menunjukkan bahwa 40,40% produksi padi dipengaruhi oleh curah hujan dan pemupukan, sedangkan sisanya 59,60% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Uji selanjutnya yaitu uji koefisien korelasi yang diperoleh. Kita tetap memakai tabel Darwin-Watson. Jadi interpretasinya, nilai R, kita lihat nilai R ini, atau korelasi X1 dan X2 terhadap Y, yaitu sebesar 0,635. Nilai 0,635 pada koefisien korelasi memiliki tingkat hubungan korelasi kuat. Pengujian signifikasi dari hipotesis. Uji simultan dengan F-test ini ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Jika p-value pada kolom signifikasi kurang dari level of signifikan yang ditentukan, atau F hitung pada kolom F lebih besar dari F tabel dihitung dengan cara df1 sama dengan k-1 dan df2 sama dengan n-k, di mana k adalah jumlah variabel dependen dan independennya. Jadi kita masuk ke tabel SPSS. Jadi kita melihat ANOVA-nya, tabel ANOVA. Jadi interpretasinya seperti ini. Output SPSS yang menunjukkan p-value 0,045 kurang dari 0,05 atau F dihitung 4062 kurang dari F tabel 3,49. Tabelnya sudah ada. Atau df1 sama dengan 3, min 1 sama dengan 2, dan df2 sama dengan 15, karena jumlah datanya 15, dikurang 3 itu maksudnya variabel, sama dengan 12. Artinya, HA3 dan menerima HO3, yaitu curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama, tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Sekian dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.